Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Ahda dengan NPM 306221-2014 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu yang berjudul Pendekatan, Metode, dan Teknik Pembelajaran. Terus Grammar Translation Method, yaitu gimana cara pembelajarannya. Jadi pembahasan yang pertama yaitu ada pengertian dan pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Yang pembahasan pertama ada pendekatan, di mana pendekatan pembelajaran merupakan suatu jalan yang ditempuh antara guru dan siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan sendiri dapat diartikan sebagai sudut pandang pembelajaran, yaitu di mana terjadinya proses suatu pembelajaran. Jadi pendekatan pembelajaran itu adalah aktivitas antara guru dan muridnya itu sendiri. Dan juga sementara pendekatan ini didorong untuk mengerjakan sesuatu sebagai pengalaman, praktik, dan membangun makna atas pengalaman yang diperoleh guru antara guru dan siswa. Terus pembahasan yang kedua ada metode. Jadi metode pembelajaran ini adalah suatu rencana dalam pembelajaran, yang dimana metode ini disebut dengan strategi pembelajaran itu sendiri, yaitu dengan cara mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan, tujuannya agar dapat tercapai hasilnya secara optimal. Jadi dalam pembelajaran, metode ini tadi adalah suatu upaya kemampuan siswa untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun agar kegiatan tersebut berjalan dengan lancar sesuai dengan metode pembelajaran itu sendiri. Terus pembahasan yang ketiga yaitu teknik. Jadi teknik pembelajaran itu tadi mencakup pembahasan pertama, yaitu disebut dengan metode. Jadi teknik ini bagaimana kita menyusun suatu pembelajaran itu dengan misalnya kita menggunakan teknik ingin belajar bahasa Inggris. Jadi teknik apa yang kita gunakan dalam pembelajaran tersebut. Misalnya ada juga si guru ingin menjelaskan dengan teknik ceramah, diskusi. Jadi kita contohnya menggunakan teknik dulu apa yang teknik pembelajaran itu yang ingin kita gunakan. Terus pembahasan yang kedua yaitu pengertian Grammar Translation Method atau GTM. Jadi maksud dari GTM ini adalah metode terjemahan grammar, yaitu dalam pembelajaran bahasa. Metode ini telah digunakan di abad ke-19 dan masih diaplikasikan di berbagai institusi pendidikan sampai saat ini. Jadi mencoba mengulas yaitu tentang Grammar Translation Method ini. Jadi Grammar Translation Method ini berfokus pada pemahaman dan penerjemah teks-teks sastra dari ke dalam bahasa, sehingga metode ini sering diterapkan dalam pembelajaran klasik atau bahasa asing, bahasa Yunani. Bahasa asing itu maksudnya kayak bahasa Inggris juga. Terus diterapkan dalam pengajaran bahasa modern. Jadi siswa belajar melalui menganalisis, melalui kosakata dan terjemahan teks. Terus selanjutnya ada karakteristik utama dalam tata bahasa penerjemah ini. Maksudnya fokusnya pada aturan tata bahasa. Jadi siswa itu dituntut untuk menghafal dan memahami struktur dalam pembelajaran bahasa Grammar Translation Method ini. Terus latihan penerjemah. Jadi kegiatan utamanya itu metode ini menerjemahkan kalimat atau teks bahasa ke dalam bahasa ibu atau sebaliknya. Tujuannya itu untuk mengembangkan pemahaman tentang struktur dari bahasa kedua itu sendiri.
Terus ada menghafal kosakata. Jadi siswa itu kayak dituntut untuk menghafal kosakata ke dalam penerjemah bahasa grammar translation method ini. Jadi bisa juga pemahaman membaca. Jadi dengan metode ini siswa dapat membaca teks sastra ataupun non sastra untuk memahami bahasa penerjemah atau bahasa asing. Dan ada juga penekanan berbicara dan mendengarkan. Jadi seringkali metode ini untuk pada bahasa tulis dan komunikasi lisan dianggap kayak terlalu penting. Jadi dapat mendengarkan dalam metode grammar translation method ini. Terus ada, setelah penjelasan tadi, jadi dapat saya simpulkan yaitu pembelajaran dengan pendekatan, metode, dan teknik adalah suatu taktik pembelajaran yang sudah dirangkai dari awal sampai akhir. Jadi dengan demikian, pemahaman pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran, jadi guru dapat memilih strategi mana yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran. Terus, pembelajaran dengan menggunakan metode grammar translation method tadi, yaitu dapat meningkatkan pelatihan dan kemampuan tata bahasa serta meningkatkan dalam menerjemah. Terus grammar translation method ini juga dapat dipelajari untuk meningkatkan kemampuan tata bahasa Inggris dan tata bahasa asing dengan mudahnya. Terus sampai di sini penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah kata baik sengaja atau sengaja. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.